Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Swastiastu Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, Bu. Baik Bu, sementara selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja ya. Jadi Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan, dan pembelajaran 3. Yang pertama Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak. Yulia, hadir Bu. Citra. Saya Bu. Janisa. Hadir Bu. Ya, bagus sekali. Hari ini anak-anak hadir dengan lengkap. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Kita nyanyi sama-sama ya. Indonesia tanah air, Jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Citra bisa bantu Ibu untuk memimpin doa? Bisa Ibu. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Ibu? Ibu ingin bertanya, apa kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap Bu. Pintar sekali. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia dengan melalui gambar rumah adat Bali. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Yang ketiga, melalui kegiatan menguraikan, siswa mampu menganalisis teks narasi peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Yang keempat, melalui kegiatan menyimak, siswa dapat menceritakan kembali peristiwa atau tindakan yang memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi. Dan yang terakhir, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai keanekaragaman budaya Indonesia. Sebelumnya, Ibu akan bertanya, anak-anak pernah ke desa Penglipuran tidak? Pernah Bu. Tidak, Bu. Saya sering liburan ke sana. Biasanya di sana indah, bukan? Indah sekali Bu, asri, bersih. Ya, jadi yang di kiri Ibu ini adalah gambar desa Penglipuran. Dan yang gambar yang di kanan adalah Balai Daje atau disebut dengan Gapura Candi Bentar. Berikut penjelasannya. Keanekaragaman budaya di Indonesia ada rumah adat. Dan Ibu akan bacakan mengenai Gapura Candi Bentar. Salah satu dari contoh rumah adat Bali disebut dengan Gapura Candi Bentar. Gapura Candi Bentar ini adalah pintu masuk menuju Istana Raja yang merupakan rumah adat Bali juga. Gapura Candi Bentar dibuat dari batu berwarna merah dan diukir oleh batu cadas. Secara umumnya, rumah adat Bali ini dipenuhi dengan hiasan pernak-pernik, ukiran-ukiran dan warna yang alami, kemudian patung-patung simbol ritual. Bangunan rumah adat Bali ini terpisah-pisah sehingga bangunan rumah adat Bali ini menjadi banyak bangunan-bangunan kecil dalam suatu wilayah. Semakin sini, seiring dengan perkembangan zaman mulailah ada perubahan-perubahan pada bangunan rumah adat Bali tersebut. Yang dulunya bangunan tersebut terpisah-pisah dan bangunan yang saat ini tidak terdapat bangunan yang terpisah-pisah. Jadi itu merupakan Gapura Candi Bentar. Ada juga desa adat Penglipuran Bali. Penglipuran adalah salah satu desa adat yang berlokasi di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali dan Indonesia. Terkenal sebagai desa yang masih menjalankan tradisi dan budaya-budaya tradisional yang kental. Hal menarik dan keunikan lainnya di desa Penglipuran Bali adalah suasana asri di dalamnya. Diketahui tempat ini sengaja dibangun dan dikelilingi oleh pepohonan hutan bambu. Kerumunan hutan bambu menambah kesejukan suasana desa adat satu ini. Desa Penglipuran juga dinobatkan sebagai desa terbersih, walaupun menjadi objek wisata Bali yang tersembunyi dan juga berkonsep Tri Hitam Mandala. Ibu ingin bertanya, dari teks yang tadi, kalian kan sudah menyimak. Jadi di mana letak desa Penglipuran? Siapa yang bisa? Ayo. Saya Ibu. Ya, silakan Citra. Kalau tidak salah, Penglipuran itu letaknya di Kabupaten Bangli. Apakah benar, Bu? Ya, benar sekali seperti yang tadi di teks tersebut. Jadi Penglipuran terletak di Kabupaten Bangli. Guru, saya juga mau bertanya. Ya, boleh.
memangnya apa sih yang menonjol di Desa Penglipuran itu? Maksudnya apa sih yang menjadi keunikan di desa itu? Kan saya sering ke sana, tapi orang-orang itu bilang kalau Penglipuran itu unik, tapi saya melihatnya biasa saja. Mungkin Ibu Guru tahu apa itu, bagaimana keunikan Desa Penglipuran? Bagus sekali pertanyaannya. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, hal menarik Desa Penglipuran itu ialah desa ini terkenal bersih. Desa Penglipuran juga dinobatkan sebagai objek wisata yang tersembunyi dan juga berkonsep Tri Mandala. Jadi seperti itu, Citra. Bisa diterima jawaban Ibu? Bisa, Ibu. Terima kasih. Ibu ingin bertanya lagi satu. Apa sih keunikan dari Gapura Candi Bentar? Ibu sudah dapat jelaskan tadi. Mungkin karena ukiran-ukirannya itu, Bu, yang jadi keunikannya. Keunikannya. Lagi, tidak ada yang tahu lagi keunikan dari Gapura Candi Bentar? Yang lain gimana? Lisa mungkin, Yulia? Nggak tahu saya, Bu. Yulia mungkin? Coba jawab, Bu, ya. Ya, silakan. Keunikan dari Candi Bentar itu, candi dan rumah adat berdekatan. Ya. Ritual atau upacara keagamaan yang berlaku di rumah adat Gapura Candi Bentar masih kental dan tidak tertinggal zaman. Terus material bangunan yang ada di sekitar rumah adat Gapura Candi Bentar masih murni atau sama pada saat rumah adat Gapura Candi Bentar berdiri. Yang terakhir, bangunan-bangunan yang ada di rumah adat Gapura Candi Bentar memiliki kegunaan dan maknanya masing-masing. Sudah, Ibu. Itu aja yang saya tahu. Bagus sekali. Jadi itu termasuk keunikan dari Candi Bentar. Nah, selain rumah adat merupakan salah satu keragaman budaya Indonesia. Adakah keragaman lain di dalam budaya Indonesia? Yuk kita simak teks berikut. Nah, selain rumah adat, ada juga pakaian adat, tari pendek, tari Bali seperti tari Bali, rumah adat, dan senjata. Itu juga termasuk keanekaragaman budaya Indonesia. Janisa bisa bantu Ibu untuk membacakan ini, keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia? Bisa, Bu. Ya, silakan. Keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Kekayaan budaya Indonesia karena berbagai suku bangsa yang ada. Kekayaan itu beragam bentuknya. Beberapa di antaranya berbentuk bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, dan kesenian daerah berupa tari-tarian, alat musik, lagu-lagu, dan upacara adat. Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman seperti suku, rumah adat, pakaian adat, dan kesenian. Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan budaya. Nah, jadi tadi Janisa sudah membacakan mengenai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Sekarang Ibu akan memberikan contoh keragaman budaya di Indonesia. Tadi kan Ibu sudah memberikan gambaran seperti rumah adat, pakaian adat, kesenian, dan bahasa daerahnya. Sekarang Ibu akan menjelaskan rangkumannya. Yang pertama, bahasa daerah. Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian, keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa yang beragam. Yang kedua, rumah adat. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumahnya setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam. Yang ketiga, pakaian adat. Pakaian adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatan atau menggunakan pakaian adat tersebut. Dan yang terakhir, kesenian daerah. Kesenian daerah di wilayah Indonesia sangat beragam. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas terdiri atas tari-tarian atau lagu daerah. Nah, itu merupakan contoh keragaman budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan sesi diskusi. Ibu ingin bertanya, kalian tahu tarian Bali apa saja ya? Tari Rejang Dewa, Ibu. Tari pendek, tari Panjang, Apalagi? tari Cendrawasih. Lalu di mana biasanya kalian menonton orang menari? Di Art Di Center, Bu. Pura biasanya, Ibu, kalau acara-acara Lomba. ini pembukaan ya lomba-lomba. Selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apa sajakah itu? Jadi kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha bidang produksi yang memanfaatkan hewan dan tumbuhan disebut usaha agraris. Dan jenis-jenis usaha agraris yaitu pertanian dan perkebunan, ada perhutanan, ada peternakan, dan juga ada perikanan. Sebenarnya masih banyak jenis usaha yang termasuk jenis usaha agraris. Namun di sini yang hanya lebih ke jenis ekonomi masyarakat seperti itu. Janisa bisa bantu Ibu untuk membacakan pertanian dan perkebunan? Bisa, Ibu. Silakan. Baik, terima kasih. Pertanian dan perkebunan merupakan usaha pengolahan suatu lahan dengan menanam tanaman budidaya. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain berupa padi, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, teh, cengkih, kopi, kelapa sawit, dan lain-lain. Sedangkan perhutanan itu... boleh lanjut, Bu? Boleh, silakan. Sedangkan perhutanan itu merupakan usaha
pengelolaan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya yang dimanfaatkan dalam usaha perhutanan antara lain kayu jati, damar, dan juga rotan. Sudah, Ibu. Ya, bagus sekali. Jadi contoh pertanian dan perkebunan itu ada padi, jagung, yang ya hasil pertanian dan perkebunan itu seperti padi, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, teh, cengkeh, kopi, dan juga kelapa sawit. Jadi di sini sudah tertera gambar orang menanam padi dan juga orang berkebun seperti daun yang menghasilkan teh. Dan untuk perhutanan dalam usahanya ada kayu jati, damar, rotan, masih banyak juga yang lainnya. Jadi ini termasuk gambar pohon kayu jati dan rotan, damar, maaf. Ada pertanyaan untuk pertanian perkebunan ini dan perhutanannya? Tidak, Ibu. Izin bertanya. Ya. Itu tadi membahas rotan, Ibu ya? Ya. Kayu rotan itu fungsinya untuk apa, Bu? Saya belum mengerti. Jadi, kayu rotan itu fungsinya seperti untuk membuat meja, kursi, rak buku. Dan batang rotan itu juga dapat dibuat sebagai tongkat penyangga berjalan, untuk senjata juga bisa, seperti itu, Sucitra. Sudah mengerti? Berarti banyak sekali, Bu, yang Banyak sekali manfaatnya. fungsi dari kayu jati, rotan, seperti itu banyak manfaatnya. Ya, Ibu, terima kasih. Ya. Yang lain? Tidak ada pertanyaan lagi? Jadi di sini ada peternakan dan perikanan. Peternakan merupakan usaha pembudidayaan hewan yang dimanfaatkan secara langsung untuk konsumsi atau diolah menjadi bahan baku. Hewan yang biasanya diternak adalah ayam, sapi, bebek, dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa gambar sapi dan juga ayam. Banyak juga yang dihasilkan oleh ayam, dihasilkan oleh peternak, seperti ayam bertelur, dan telurnya bisa kita jadikan bahan makanan, digoreng, seperti itu. Sapi juga memiliki manfaat susunya. Selanjutnya, bebek juga bisa dipakai untuk upacara, bahan upacara. Selanjutnya ada perikanan. Perikanan merupakan usaha penangkapan dan pembudidayaan berbagai jenis hewan perairan. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai atau bendungan. Jadi ini termasuk orang yang sedang membudidayakan ikan menggunakan air tawar. Dari penjelasan Ibu tersebut, ada yang bertanya? Ibu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan, Janisa. Ibu, apakah perdagangan itu termasuk kegiatan ekonomi? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi perdagangan itu termasuk kegiatan ekonomi, jadi jenis usaha ekonomi. Karena perdagangan dapat menghasilkan uang yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti itu kan. Apakah ada yang ingin menambahkan? Jika tidak, Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, Ibu akan menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi kekayaan budaya di Indonesia karena berbagai suku bangsa yang ada. Kekayaan itu beragam bentuknya. Beberapa di antaranya berbentuk bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, dan kesenian daerah berupa tari-tarian, alat musik, lagu-lagu, dan upacara adat. Jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat ada pertanian merupakan kegiatan produksi yang menggunakan tanah sebagai faktor utama. Hasilnya tersebut adalah bahan makanan. Hasil yang diperoleh itu seperti padi dan jagung. Pertanian banyak menjadi mata pencarian bagi masyarakat Indonesia. Perkebunan yaitu segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Peternakan merupakan kegiatan usaha dengan cara memelihara hewan, kemudian mengambil hasilnya dan dijual. Perikanan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan ikan. Seperti itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Yang terakhir Ibu akan memberikan kalian tugas. Jadi kalian silakan membuat gambar rumah adat Bali bebas, apapun itu bebas. Yang berkaitan dengan pura boleh, seperti itu candi, gapura yang seperti Ibu jelaskan tadi itu juga boleh. Jadi kalian cukup menyiapkan buku gambar dan spidol yang seperti itu, senyamannya kalian buat. Bisa dimengerti? Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa, Bu. Nah, oke, baik. Nah, sekian pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Karena tadi kita membuka pelajaran dengan doa, jadi kita akhiri sekarang pembelajaran dengan doa. Ibu akan pimpin doa hari ini. Baik anak-anak sekalian, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keagamaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Terima kasih anak-anak, kalian sangat antusias Terima kasih, Bu. belajar. Jadi jangan pernah menyerah untuk selalu belajar dengan rajin ya. Iya, Ya, Bu. Terima Terima kasih. kasih. Sekarang anak-anak boleh keluar.